Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tuti Erawati dengan NIM 20129085 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di video kali ini saya akan kembali mempresentasikan materi pengantar kewirausahaan tentang bisnis model kanvas. Nah, menurut seorang penulis yaitu Hengels William N. Hengels menyatakan bahwa bisnis model itu merupakan satu metode yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan uang atau keuntungan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa bisnis model itu adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, yang membuat perusahaan itu semakin berkembang, bertahan, menghasilkan, dan menguntungkan. Dan tujuan utamanya adalah mendapat keuntungan atau uang. Nah, secara umum, bisnis model didefinisikan sebagai gambaran yang rasional terkait dengan usaha dari suatu organisasi atau perusahaan dimanapun dalam kaitan bisnis, dalam menciptakan, mengantarkan, membawa, dan menangkap suatu nilai. Nah, ada 5 konsep bisnis model yang harus kita pahami sebelum kita mencoba bisnis model kanvas ini. Yang pertama adalah bisnis model selalu terhubung dengan pendapatan, biaya, dan laba. Nah, yang kedua, bisnis model terdiri dari kombinasi berbagai elemen yang ada, yang menggambarkan tujuan, strategi, proses, dan teknologi dari pelanggan. Nah, konsep yang ketiga merupakan satu prototipe dari kesatuan proses dan beberapa bisnis organisasi yang merupakan satu kajian bisnis yang memiliki peluang sukses atau memiliki peluang untuk meraih suatu keuntungan. Nah, konsep yang keempat merupakan cara perusahaan dalam merencanakan untuk menghasilkan keuntungan dan dalam jangka yang panjang. Jadi keuntungan yang diperoleh dalam jangka yang panjang, bukan dalam jangka yang pendek. Nah, konsep yang kelima adalah bisnis model ini menggambarkan bagaimana bisnis tersebut dilaksanakan dan bagaimana cara perusahaan untuk menghasilkan keuntungan berupa material atau uang. Nah, di sini ada beberapa keperluan dalam model bisnis. Yang pertama adalah model bisnis akan memudahkan para perencana dalam mengambil kebijakan ketika melihat hubungan logis antara komponen-komponen di dalam bisnisnya. Keperluan yang kedua, model bisnis digunakan oleh perusahaan untuk membantu mereka menguji konsistensi hubungan antara komponennya. Keperluan yang ketiga, model bisnis digunakan untuk membantu perusahaan menguji pasar dan asumsi ketika mengembangkan bisnis. Dan keperluan yang keempat adalah model bisnis ini digunakan dalam rangka menunjukkan seberapa radikalnya perubahan yang dilakukan termasuk konsekuensi yang akan diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya kita lihat pendapat dari seorang ahli, yaitu yang bernama Margareta. Pendapat yang dilontarkan oleh Margareta menegaskan bahwa model bisnis membantu para pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak, kemudian mengujinya ketika dia dalam tingkat yang nyata. Kemudian, strategi tersebut disusun untuk membuat perusahaan yang berbeda secara strategis terhadap para pesaingnya. Nah,
Margareta ini berpendapat bahwa model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Nah, di mana letak perbedaan antara keduanya? Jadi, menurut Margareta, model bisnis tersebut tidak sama dengan strategi bisnis. Model bisnis didefinisikan dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah model bisnis sebagai metode atau cara. Misalnya, yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan keuntungan di lingkungan bisnis. Kelompok yang kedua adalah model bisnis dilihat dari komponen atau elemen-elemen penyusunnya. Misalnya, adalah model bisnis terdiri dari kelompok produk manfaat dan pendapatan konsumen termasuk aset, pengetahuan, konten, dan struktur. Nah, kelompok yang ketiga adalah model bisnis sebagai strategi bisnis. Dimaknai sebagai gambaran hubungan antara berbagai keunggulan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menciptakan nilai yang membuat perusahaan mampu menciptakan laba atau keuntungan, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan berupa material atau uang. Nah, komponen model bisnis tersebut ada 4. Yang pertama adalah how served, siapa yang dilayani. Yang kedua adalah what is provide, yaitu apa yang ditawarkan. Yang ketiga, how art provide is product, bagaimana menghasilkan suatu produk. Dan yang keempat adalah how it's create money or profit, yaitu bagaimana menghasilkan uang atau keuntungan. Nah, berbicara mengenai bisnis model kanvas adalah satu kerangka kerja yang dikenal oleh banyak perusahaan untuk mendefinisikan model bisnis tatap atau kekinian, yang desain utamanya adalah teknologi. Jadi model kanvas ini sesuai dengan perkembangan zaman atau teknologi yang digunakan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menjelaskan, untuk menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Nah, model bisnis ini dapat digunakan dalam semua jenis startup yang ada. Nah, model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Nah, alur dari bisnis model kanvas ini cukup sederhana, sehingga alur ini mengalir dari satu elemen bisnis menuju elemen-elemen penting berikutnya. Jadi, bisnis model kanvas ini adalah suatu bisnis yang memiliki alur yang sederhana, sehingga dapat dilakukan oleh semua orang atau semua perusahaan atau organisasi dalam menggagas bisnisnya untuk memperoleh suatu keuntungan. Nah, berbicara mengenai bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini tersusun atas 9 elemen penting dalam bisnis model kanvas ini, di mana elemen ini saling berhubungan, saling keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya, sehingga apabila ada satu elemen yang tidak dapat kita laksanakan atau kita gagal dalam meraihnya, maka bisnis model kanvas ini mustahil akan dapat kita selesaikan dengan baik, sehingga kita memperoleh keuntungan. Nah, adapun 9 elemen penting dalam bisnis model kanvas. Yang pertama adalah segmentasi konsumen atau customer segment. Nah, segmentasi konsumen atau customer segment ini merupakan
kelompok orang atau organisasi yang berbeda-beda yang menjadi target lembaga perusahaan untuk dilayani oleh perusahaan atau organisasi atau orang yang melakukan suatu bisnis, atau dapat kita simpulkan sebagai target market kita. Nah, hal ini akan menentukan pelanggan mana yang akan menjadi target kita. Nah, elemen yang kedua adalah value proposition atau proposisi nilai konsumen. Value proposition atau proposisi nilai konsumen ini merupakan pernyataan dari keunikan produk atau jasa yang disajikan oleh perusahaan atau organisasi kepada customer segment atau kepada konsumen sebagai bentuk pernyataan yang kita janjikan kepada mereka sehingga konsumen bisa menyelesaikan masalah utamanya dengan mudah. Nah, jadi value proposition ini saling berkaitan dengan elemen yang pertama, yaitu customer segment atau segmen konsumen. Nah, elemen yang ketiga adalah channel atau saluran. Channel atau saluran ini merupakan bagaimana kita mengkomunikasikan kita sebagai perusahaan atau organisasi. Bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana kita bisa mengantarkan, bagaimana kita berinteraksi dengan konsumen. Nah, channel ini dimanfaatkan untuk mengkomunikasikan atau berkomunikasi dengan konsumen yang telah kita pilih untuk menyampaikan value proposition tadi terhadap produk kepada konsumen. Nah, dari elemen 1, konsumen segmen, elemen 2, dan elemen 3 saling keterkaitan atau saling berhubungan. Nah, jika salah satu dari elemen tersebut tidak dapat kita selesaikan, maka kita tidak bisa lanjut kepada elemen berikutnya. Nah, jika pemilihan channel tidak tepat, maka penyampaian value proposition tidak akan sampai pada customer segment atau kepada konsumen. Maka dalam pemilihan channel ini harus tepat agar segmen-segmen sebelumnya dapat saling terhubung atau saling keterkaitan. Nah, channel ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah channel ini untuk meningkatkan the awareness dari customer terhadap produk dan jasa yang perusahaan hasilkan. Nah, fungsi yang kedua adalah untuk membantu customer dalam mengevaluasi value proposition yang perusahaan komunikasikan kepada konsumen tadi. Fungsi yang ketiga adalah memudahkan customer atau konsumen untuk membeli produk atau jasa yang kita hasilkan. Dengan adanya channel ini, maka seorang konsumen akan lebih mudah dalam membeli produk yang kita hasilkan. Nah, fungsi yang keempat adalah mendeliver value proposition kepada customer. Dan fungsi yang kelima adalah menyediakan dukungan pelanggan. Nah, dengan adanya channel ini, suatu perusahaan akan menyediakan dukungan terhadap pelanggan atau konsumen setianya. Nah, selanjutnya adalah elemen yang keempat dari bisnis model Canvas ini, yaitu revenue stream atau sumber pendapatan. Nah, revenue stream atau sumber pendapatan ini adalah bagian yang paling vital karena di mana organisasi atau perusahaan memperoleh pendapatan atau keuntungan dari pelanggan, tentunya harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan keuntungan perusahaan tersebut.
Nah, dalam bisnis model, sekurang-kurangnya ada dua jenis revenue stream yang berbeda. Sebenarnya ada tiga, tetapi dalam bisnis model ini sekurang-kurangnya kita akan membahas dua. Yang pertama adalah revenue transaksi, yaitu dihasilkan dari waktu on-time customer primer. Yang kedua adalah revenue berulang, dihasilkan dari pembayaran secara terus-menerus yang dilakukan oleh customer sebagai sebuah value proposition after sales customer support. Nah, yang ketiga yaitu beberapa cara untuk menghasilkan revenue stream ini adalah melalui aset, lending, listening, licensing, ataupun advertising. Selanjutnya adalah elemen yang kelima, yaitu sumber daya atau key resource. Nah, sumber daya atau key resource ini terdiri dari keunikan tenaga kerja, bahan baku, peralatan-peralatan produksi, mesin, fasilitas pendanaan, dan merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Nah, key resource ini adalah sekap dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Contohnya adalah mesin, bangunan, paten, hak cipta, uang, dan masih banyak lagi. Nah, segmen yang keenam yaitu customer relation atau hubungan dengan konsumen. Nah, customer relation atau hubungan dengan konsumen ini motivasi terhadap hubungan dengan pelanggan untuk akuisisi dan retensi pelanggan, bahkan untuk meningkatkan penjualan. Nah, customer relation atau hubungan dengan konsumen ini merupakan elemen di mana perusahaan menjalin ikatan dengan pelanggannya. Jadi, semakin luas atau semakin besar hubungan seorang perusahaan atau seorang pebisnis dengan pelanggannya, semakin baik, semakin harmonis hubungan antara keduanya, maka sebuah perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan yang lebih. Nah, elemen yang ke-8 yaitu key activity atau aktivitas yang dilakukan. Nah, key activity ini merupakan cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilainya pada konsumen dengan cara terjaminnya kelangsungan untuk lebih mudah dilakukan pengelolaan dan dapat dilakukan replikasi yang jelas. Nah, key activity ini adalah semua aktivitas yang dilakukan yang berhubungan dengan produktivitas bisnis. Contohnya, di mana perusahaan konsultan memiliki problem solving sebagai key activity-nya. Selanjutnya adalah elemen yang ke-8 yaitu key partnership atau kerjasama. Key partnership ini merupakan perjanjian formil di antara dua perusahaan, di mana di dalamnya terjadi kesepakatan dalam mengembangkan dan memperbaiki posisi perusahaan. Nah, key partnership ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lain yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, partnership ini dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah strategic alliance, yaitu antara dua perusahaan yang bukan kompetitor, di mana dua perusahaan yang bekerja sama tetapi produk dan jasanya beda. Nah, yang kedua adalah cooperation, yaitu strategic partnership
antara kompetitor, melakukan kerjasama dengan perusahaan lain di mana produk dan jasa yang mereka produk itu adalah sama di antara kedua perusahaan tersebut atau sejenis. Yang ketiga adalah joint ventures, yaitu untuk membangun bisnis baru. Dan jenis yang keempat adalah buyer-supplier relationship. Buyer-supplier relationship ini adalah untuk menjamin supply yang handal. Nah, kita masuk kepada elemen yang terakhir, yaitu elemen yang kesembilan, yaitu core structure atau struktur biaya. Nah, core structure ini merupakan semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis yang kita miliki. Nah, ada beberapa karakteristik dari core structure ini. Yang pertama adalah special fixed cost. Yang kedua, variable cost. Yang ketiga adalah economic of scale. Dan yang keempat adalah economic of scope. Jadi, dari kesembilan elemen dari model bisnis kanvas ini saling berhubungan dari elemen yang pertama sampai kepada elemen yang kesembilan. Nah, jika kita tidak mampu mewujudkan salah satu dari kesembilan elemen tersebut, maka mustahil kita dapat melakukan bisnis model kanvas tersebut. Nah, mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga rekan-rekan semua dapat memahami dan dapat menjadi motivasi dalam berwirausaha. Demikian dari saya. Banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.